Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 273, sumbangkan semuanya. Lin Yu meliriknya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang kurus seperti itu menderita penyakit ini. Dia langsung berkata, kamu penderita diabetes, karena kamu tidak banyak bergerak, terlibat dalam aktivitas mental untuk waktu yang lama, terlalu banyak bekerja, dan merokok dan minum. Akibatnya sekresi insulin tidak mencukupi, dapat disembuhkan dengan minum obat Cina selama setengah bulan. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan di masa depan, dan tidak akan pernah kambuh. Tidak pernah kambuh. Pria kurus berjas itu mengguncang tubuhnya tiba-tiba, wajahnya penuh kegembiraan, terutama setelah mendengar kalimat Lin Yu, makan yang kamu inginkan, dia sangat gembira. Sejak kena diabetes, dia menderita diet. Sejak kecil, dia menyukai makanan tinggi manis dan kalori tinggi. Dia berjuang hampir sepanjang hidupnya. Dia kaya dan akan menikmatinya. Akibatnya, dia berubah menjadi diabetes. Tidak semudah dulu ketika tidak ada uang. Ya, jangan pernah kambuh. Lin Yu mengangguk dengan pasti. Saya membayar 30 juta, Tuan He, selama Anda membantu saya menyembuhkan penyakit ini, saya akan melakukan 50 juta. Pria kurus berjas itu berkata dengan penuh semangat. Dia bernilai miliaran, dan 50 juta dapat merawat tubuhnya dengan baik. Itu sangat murah untuknya. Hei, pelelangannya belum dimulai. Ya, apakah Anda mengerti aturannya? Tuan He, bantu kami melihatnya. Ada kegelisahan lain di bawah seluruh ruang konferensi, dan banyak orang mengangkat tangan mereka untuk membiarkan Lin Yu membantu mereka melihat penyakitnya. Meskipun orang-orang yang duduk itu kaya atau mahal, sementara kekayaan yang mereka peroleh, tubuh juga membayar harganya, dan mereka semua memiliki beberapa masalah kecil. Melihat semua orang sangat antusias, Wan Weichen tidak bisa duduk diam dan tidak peduli malu, jadi dia berdiri dan berteriak dengan suara yang dalam, kalian semua percaya padanya saat dia bermain trik. Betapa bodohnya kamu. Setiap anak di keluarga saya yang telah belajar kedokteran dapat melihat penyakit Anda dengan jelas jika Anda mengambilnya. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di aula cukup dibujuk olehnya, dan beberapa curiga. Lagi pula, semua orang tahu bahwa paman keduanya adalah Dr. Suci Wan Siling, dan adalah seorang dokter kekaisaran yang terkenal. Lin Yu menatapnya dengan sinis. Wan Weichen ini adalah kata-kata yang sangat besar, belum lagi anak paman keduanya Wan Siling yang datang secara langsung. Apakah dia bisa melihatnya dengan akurat juga sebuah pertanyaan. Namun, Lin Yu tidak membantahnya, tetapi mengatakan melalui kata-katanya, ya, Tuan Wan benar, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jadi mari kita tunjukkan keterampilan medis saya di tempat. Lin Yu tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin mendapatkan harga tinggi untuk kualifikasi medisnya, dia harus meyakinkan semua orang yang duduk di sana. Dia melirik orang-orang di bawah, lalu berjalan langsung ke seorang pria berwajah putih berusia 50-an dan berkata, kakak laki-laki ini, jika saya membacanya dengan benar, Anda telah menderita penyakit rematik tulang selama lebih dari 10 tahun, bukan? Pria berwajah putih itu terkejut, mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan tergesa-gesa, ya, sudah 12 tahun. Bisakah saya melihat tangan Anda? Tentu saja. Pria berwajah putih itu buru-buru mengulurkan tangan kanannya, dan melihat telapak tangan kanannya tebal, setiap jari sangat tebal, dan simpul tulang bengkak, seperti lobak. Ketika semua orang melihat tangannya, mereka tidak bisa menahan nafas, rasanya tidak nyaman melihatnya, dan mereka berjabat tangan tanpa sadar. Saudaraku, apakah kamu minum lebih sedikit obat hormon untuk menghilangkan rasa sakit? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Ya,
Setelah minum obat penghilang rasa sakit selama beberapa tahun, saya menderita fibrosis paru ringan, dan dokter menolak mengizinkan saya meminumnya. Sekarang saya hanya bisa membawanya dengan berat setiap hari. Pria berwajah putih itu berkata, matanya lembab. Ketika dia bangun, dia merasa bahwa dia menderita ketika dia masih hidup. Jika bukan karena banyak kekhawatiran, dia benar-benar ingin mati. Bisa pegang tanganmu? Tanya Lin Yu. Tidak bisa menahannya, itu terlalu menyakitkan. Pria berwajah putih itu mencoba menjabat tangannya, tetapi jari-jarinya sakit dan tidak nyaman. Jangan gugup, aku akan memberimu akupuntur dan moksibusi, sebentar lagi akan lega. Lin Yu berkata sambil mengeluarkan beberapa jarum perak dari sakunya dan menusuk beberapa titik akupuntur di tangannya. Ikuti jarum perak perlahan ke tangan pria berwajah putih itu, untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Saya melihat bahwa jari asli yang bengkak dari pria berwajah putih itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan rasa sakit di persendiannya menghilang dalam sekejap. Tidak sakit lagi. Pria berwajah putih itu tampak sangat gembira, sangat bersemangat, dan berteriak, tidak sakit, benar-benar tidak sakit. Ini hanya meredakan gejala untuk sementara. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda membutuhkan lebih banyak akupuntur dan moksibusi. Lin Yu tersenyum, dan kemudian melepaskan jarum peraknya. Sekarang Anda bisa menggerakkan jari Anda dan mencoba, seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar hal tersebut, pria berwajah putih itu segera meregangkan jari-jarinya perlahan, dan masih tidak merasakan sakit sedikit pun. Dengan berlinang air mata, dia berbalik tiba-tiba, mengambil sumpit di atas meja dan mencobanya, dan air mata tiba-tiba menetes ke bawah. Bersemangat, saya bisa menggunakan sumpit, saya bisa menggunakan sumpit. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru lagi. Awalnya mereka mengira bahwa Lin Yu sedang bermain misteri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka memiliki bakat nyata. Ya Tuhan, ini luar biasa, kamu bisa memegang tanganmu dalam sekejap mata. Tidak, sekarang bengkak seperti lobak. Kamu bisa menggunakan sumpit sekarang. Dokter jenius, sungguh dokter jenius, rematik bisa disembuhkan, terlalu ampuh. Banyak orang berdiri dan menegakkan leher untuk melihat ke sini. Kalian semua tertipu olehnya, mungkin orang ini pengasuhan anak yang dia temukan. Mendengar apa yang dikatakan orang banyak, wajah Wan Weichen membiru, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memfitnah Lin Yu lagi. Sangat mungkin semua ini direncanakan sejak lama. Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, semua orang di aula memimpin untuk berhenti. Pak Wan, bagaimana menurutmu? Ini bos perusahaan kita. Sebelumnya, dia dan Pak He belum pernah bertemu. Kok bisa berkolusi dan mengatakan bahwa Anda tidak hanya menghina bos kami, tetapi juga kami? Perusahaan. Artinya, bos kami menggunakan garpu kirinya untuk makan sekarang. Kenapa kamu memfitnah kami? Tuan Wan, apa yang Anda katakan itu terlalu buruk. Bukankah ini omong kosong? Tangan saya baru saja bengkak. Jelas itu penyakit tulang rematik. Pembengkakan itu dapat diatasi oleh Tuan He. Kita semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kok bisa jadi pengasuh anak di mulutmu? Apa ada pengasuhan anak seperti itu? Apa kamu mau rematik dulu baru jadi pengasuh anak orang lain? Bukankah begitu? Bukankah kelompok Wan Shimu terbiasa curang, jadi kamu merasa orang lain curang? Su Haisen dari grup Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berbicara dengan dingin menentang Wan Weichen. Wajah Wan Weichen menjadi pucat dan merah. Dia benar-benar tidak mengharapkan situasi berkembang seperti ini. Bukankah sekelompok orang ini bersorak untuk diri mereka sendiri sekarang? Bagaimana Lin Yu bisa membodohi dia kekam yang berlawanan dalam sekejap mata? Oke. Karena semua orang percaya pada keterampilan medis Tuan He, mari kita lanjutkan pelelangan. Wakil Menteri Yao melihat bahwa setiap orang sangat emosional,
dan dengan cepat bangkit dan membujuk semua orang beberapa kata. Bagaimanapun, Wan Weichen baru saja menyumbangkan begitu banyak uang, dia masih ingin membantu mengatakan beberapa hal baik. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi tenang dan memandang Wan Weichen dengan sedikit jijik. Lin Yu melangkah ke atas panggung, menegakkan tubuh, dan melanjutkan, saya telah menunjukkan keterampilan medis saya kepada semua orang. Langkah selanjutnya adalah secara resmi mulai melelang kualifikasi medis saya. Saya mengumumkan bahwa harga awalnya adalah 10 juta, dan harganya dinaikkan. 500. Saya membayar 50 juta. Tanpa diduga, Lin Yu belum selesai berbicara, laki-laki kurus yang telah dirawat olehnya hanya mengangkat tangannya dan meneriakkan harga tinggi sebesar 50 juta. Dia mengerti setelah Lin Yu memamerkan prosedur medisnya, semua orang menatap Lin Yu dengan tatapan tegas, jelas mereka semua menginginkan kualifikasi medisnya, jadi dia hanya meminta harga tinggi dan membeli kualifikasinya. Tapi dia terlalu meremehkan tekad orang lain. Dia telah melihat keterampilan medis magis Lin Yu seperti tukang sulap. Banyak orang ingin Lin Yu menyembuhkan diri mereka sendiri, jadi yang lain segera diikuti dengan menaikkan harga. 60 juta, 100 juta, 150 juta, 200 juta. Harga penawaran naik langsung ke tingkat yang aneh. Bahkan jika dia menjadi tuan rumah ratusan lelang, tuan rumah yang berpengetahuan luas tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya karena terkejut. Ini adalah lelang di mana dia telah melihat tangga penawaran paling progresif, kenaikan harga penawaran tercepat, dan penawar paling agresif. Yang terpenting adalah tidak ada objek nyata dalam lelang ini. Itu tidak terlihat, tidak pernah terdengar, jika bukan karena pengalamannya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mendengar tawaran yang melonjak, Wan Weichen tampak muram seolah-olah dia bisa memeras air, dan tangan yang memegang kursi bergetar terus-menerus. Jadecong negara-negara berperang itu adalah harta karun townhouse dalam koleksi keluarga mereka. Awalnya saya dengan enggan mengeluarkannya. Saya ingin memanfaatkan pertemuan pertukaran ini untuk bertarung secara langsung di depan banyak perusahaan dan Kementerian Perdagangan. Hasilnya sangat bagus. 3 atau 2 kalimat dan jarum perak akan membunuh tubuh dalam hitungan detik. He Jiarong, kami tidak berbagi mimpi yang sama dengan Anda. Wan Weichen hanya merasakan darah di hatinya, hampir menyemburkan seteguk darah lama. Sekretaris biru di atas panggung juga memiliki wajah pucat. Dia awalnya ingin Lin Yu membuat kemarahan besar yang jelek dan keji atas nama grup Tianziun sepupunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa adegan yang dia nantikan tidak hanya tidak muncul, tetapi Lin Yu malah menjadi keberadaan bintang yang menahan bulan. Ini pasti tidak benar, itu pasti tidak benar. Bibir sekretaris Blue keunguan, dan dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi. Setelah beberapa putaran penawaran, harganya mencapai 400 juta, dan hanya tersisa 4 penawar, yang 4 tersipu dan leher mereka tebal dan mereka saling memandang seperti musuh yang tidak bisa berbagi langit yang sama. 6 miliar. Pria berwajah putih yang baru saja didiagnosis dan dirawat oleh Lin Yu langsung menambahkan lebih dari 100 juta yuan, berniat untuk memblokir harga. Benar saja, begitu suaranya turun, ketiga penawar lainnya terdiam, sedikit ragu-ragu. Lagi pula, mereka tidak memiliki pasien yang sakit kritis atau sakit parah. Memang tidak ada gunanya membeli kualifikasi pengobatan dengan harga setinggi itu. Jika ada penyakit di kemudian hari dan Lin Yu tidak dapat ditemukan, itu akan rugi besar. 600 juta, harganya jadi 600 juta, adakah tawaran yang naik? 600 juta sekali. Nyonya rumah berkata dengan semangat, 600 juta 2 kali. 1 miliar. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari belakang aula, dan Li Qianying, yang duduk di sebelah Lin Yu, tiba-tiba berdiri dan menatap Lin Yu sambil tersenyum. Setelah Lin Yu melihat bahwa Li Qianying membayar harganya,
ekspresinya tidak bisa membantu tetapi ekspresinya menjadi serius. Ketika Su Haisen melihat istrinya menawar dengan harga tinggi, dia terkejut dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, uang itu milik keluarga Li, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. 1 miliar, apakah ada kenaikan harga? Wajah Nyonya Rumah memerah, dan kata-katanya agak tidak nyaman. Ketika pria berwajah putih melihat bahwa itu adalah wanita tertua dari keluarga Li, jejak keputusasaan muncul di wajahnya, dan dia menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa dia tidak bisa bersaing. Dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. 1 miliar sekali, 1 miliar 2 kali, 1 miliar 3 kali. Selamat kepada Li Group. Suara pembawa acara jelas gemetar, dan jika bukan karena memegang meja, dia hampir akan pingsan. Harga langit. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dia jual sejak dia memasuki rumah lelang. Pembawa acara menenangkan emosinya dengan dadanya, berdehem, dan berkata dengan suara keras, "Selamat kepada Tuan He, selamat untuk wajah cantik Rongkin. Selamat kepada Li Group. Sesuai dengan peraturan lelang kami harus menagih 100% dari harga lelang. 5 dari 5, yaitu 50 juta sebagai sumbangkan semuanya." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba menyela, volumenya tidak keras, tapi dia terengah-engah. Apa? Beberapa kepala biara wanita tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, atau dia tidak dapat mempercayainya. 1 miliar, semuanya telah disumbangkan, terima kasih. Lin Yu tidak memiliki sedikit pun fluktuasi ekspresi di wajahnya, dan nadanya sesederhana air, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang biasa seperti makan dan tidur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.